Sahabatku semuanya, saat kita berbisnis, satu hal yang juga harus selalu kita ingat adalah bahwa kita mendapatkan rezeki bukan dari bisnis tersebut, tapi dari Allah yang memberikan rezeki melalui jalan bisnis atau usaha tersebut. Artinya apa? Nah, bisa jadi kita usaha, kita bisnis, 100% waktu kita habiskan di dalam bisnis A, tapi bisa jadi kita justru mendapatkan rezekinya dari jalan B, dari tempat yang tak pernah diduga-duga. Sebisa mungkin, bukan hanya perkara seberapa bagus marketingnya, seberapa baik brandnya, bagaimana cara kita promosi online atau offline-nya, bukan hanya sekedar itu. Itu iya, menjadi jalan ikhtiar kita untuk memperbesar bisnis kita. Tapi jauh lebih dalam lagi, ada Allah yang maha mengizinkan atau menahan rezeki kita dapat atau tidak gitu. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara rezeki ini adalah hak prerogatifnya Allah. Allah lah yang berhak menahan atau menggelontorkan rezeki kita. Nah, maka prinsip yang harus kita pegang adalah setidaknya ada 4 hal. Ingat baik-baik ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan Allah saja. Jadi ketika kita mau berbisnis, berwirausaha, berjualan, bahkan sebelum memulai itu semua, kita nggak tahu modalnya dari mana, kita nggak tahu partnernya siapa, kita nggak tahu juga mulainya bagaimana, bahkan kita nggak tahu bisnisnya apa, maka ingat, minta pada Allah untuk memberikan bisnis terbaik kepada dirimu. Saya dulu kayak gitu tuh, saya nggak tahu modalnya, pokoknya saya nggak tahu apa-apa, saya blank, saya nol besar, bahkan minus dalam hal ilmu bisnis. Saya cuma angkat tangan saya minta pada Allah, dan kemudian saya katakan, ya Allah, saya pengen punya bisnis, tapi saya nggak tahu bisnisnya apa, mulainya bagaimana, modalnya berapa, dan dari mana, nanti timnya siapa. Nah, itu semua saya nggak tahu ya Allah, tapi hamba yakin ya Allah, Engkau akan berikan hamba bisnis yang Engkau ridhoi, Engkau berkahi, dan mengubah ekonomi keluarga hamba ya Allah. Wah, ini sudah sering saya ceritakan di YouTube, nanti teman-teman bisa cek ya, bahwa banyak sekali keajaiban. Saya jadi punya bisnisnya berkembang pesat, dalam setahun omset di atas 1M, saya menjadi anak 18 tahun yang berkecukupan, bahkan sebagian orang bilang kaya raya dari bisnis yang bahkan saya nggak pakai modal gitu. Jadi cuma modal doa aja, modal berharap aja sama Allah. Nah, makanya pertama itu Allah dulu. Ketika bisnisnya sudah mulai berjalan, Allah lagi. Duhanya dikencengin, tahajudnya dikencengin, sedekahnya dikencengin, minta doa sama orang tua dikencengin. Jadi kita kencengin tuh ibadah kita, Allah lagi. Kalau semua sudah kita lakukan dan kita mulai menjalankan bisnis, jangan lupa Allah terus. Kita harus terus libatkan Allah. Kemudian juga pastikan karyawan kita sholat, pastikan juga mereka puasa kalau di bulan Ramadan, pastikan juga mereka dikasih sholat Jumat untuk mereka yang laki-laki karyawan kita. Itu hal-hal yang dulu saya perhatiin banget. Saya dulu marah kalau karyawan saya nggak sholat. Kenapa? Karena saya pemimpinnya, saya yang punya usaha, saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Minimal seenggaknya ketika saya lagi ada di resto atau ketika saya lagi di kantor. Kalau di belakang itu semua ya wallahu a'lam bishawab. Dan yang keempat adalah Allah saja. Ketika semua usaha sudah kita lakukan, semua ikhtiar sudah kita lakukan, jangan berharap pada selain Allah, tapi berharaplah hanya pada Allah. Dan inilah yang membuat hidup kita tenang, hidup saya tenang, hidup kita bahagia. Yang bikin kita resah adalah ketika harapan kita gantungkan kepada sesama manusia yang jelas-jelas akan selalu memberikan rasa kecewa, berharap pada klien, berharap pada calon pembeli, berharap pada customer, berharap pada partner bisnis. Nah, ini yang akhirnya bikin hidup kita kecewa, dan kecewa. Jangan berharap pada selain Allah. Nah, maka jangan sampai kita galau ketika nggak ada uang, kita galau ketika nggak ada klien, ketika nggak ada pembeli, ketika nggak ada pekerjaan, tapi kita justru tenang saja ketika Allah tidak ada di dalam hati kita, ketika tidak ada cinta di dalam hati kita kepada Allah, padahal rezeki itu berasal dari Allah. Maka jangan sampai kita sedih ketika kita tak memiliki dunia, tapi kita tak merasa sedih ketika tidak ada Allah di dalam kehidupan kita. Nah, semoga hal ini menjadi prinsip di dalam kehidupan berbisnis kita, berdagang kita, bagaimana kita senantiasa melibatkan Allah. Di Saudi sana tuh teman-teman, mereka itu ikhtiarnya biasa aja. Saya kalau ngelihat ikhtiar mereka pada santai banget hidupnya, tapi duitnya Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena ketika waktunya sholat, mereka sholat, azan, sholat, toko ditutup, sebagian dibiarkan terbuka, mereka nggak takut kehilangan. Dan itu yang terjadi. Udah tinggalin aja semua, langsung sholat. Jadi mereka tidak menghamba kepada dunia, tapi mereka menghambakan dirinya kepada Dia Ar-Razzaq yang maha memiliki rezeki. Mereka menomorsatukan Allah di atas segala-galanya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah menomorsatukan Allah, Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita sudah menjadikan Allah yang paling penting di dalam hidup kita, kita pun yakin bahwa Allah akan menjadikan kita hamba yang penting
untuk senantiasa diberikan rezeki olehnya. Ingat, ketika kita menghampiri Allah sejengkal, Allah akan menghampiri kita sehasta. Ketika kita menghampiri Allah dengan keadaan berjalan, Allah akan menghampiri kita dengan keadaan berlari. Masya Allah, tabarakallah, wallahu a'lam bishawab. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.